Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Tribudiono, nomor absen 32 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ferry Sindia, nomor absen 10 sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Sinda Oktaviani, nomor absen 33 sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Enggar Puspawianturi, nomor absen 8 sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Esti, nomor absen 16 sebagai penyaji 4. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustiani, nomor absen 6. Di sini saya sebagai penyaji 5. Perkenalkan, nama saya Fatia Putri Amalina, nomor absen 9 sebagai penyaji 6. Perkenalkan, nama saya Alim Salva Bio, nomor absen 2 sebagai penyaji 7. Perkenalkan, nama saya Nafais Hasan, nomor absen 25 sebagai notulen. Di sini penyaji 1 akan menyampaikan materi definisi tentang penyakit menular seksual. Menurut Zakaria, tahun 2012, PMS atau penyakit menular infeksi seksual bisa disebut juga infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit ini disebabkan oleh hubungan seksual. Kebanyakan penyakit ini ditularkan melalui vagina, penis, mulut, dan anus. Sedangkan menurut Kepres tahun 2007, IMS adalah penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual. Kebanyakan penyakit ini sedangkan menurut Kepres RI tahun 2007, IMS atau infeksi menular seksual adalah penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual. Kebanyakan ini, sedangkan penyakit ini lebih beresiko apabila berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan melalui oral, anal, dan vagina. Di sini penyaji 2 akan menyampaikan sejarah penyakit menular seksual. Di sini saya akan menyampaikan sejarah penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi hubungan seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang kejaman. Penyebabnya pun bisa melalui darah, sperma, dan cairan tubuh lainnya. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal maupun oral. Tidak hanya hubungan intim saja, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan si penderita. Di sini penyaji 3 akan melanjutkan penyakit menular seksual. Infeksi juga dapat ditularkan melalui ibu hamil kepada janinnya, baik pada saat mengandung atau melahirkan. Infeksi menular seksual tidak dapat dianggap enteng karena dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Menurut catatan WHO, PMS kebanyakan disebarkan melalui hubungan badan. Penyebab penyakit menular seksual. Penyebab penyakit menular seksual dapat disebarkan melalui beberapa virus dan bakteri. Ditularkan melalui cairan tubuh seperti Treponema pallidum. Di sini penyaji 4 akan menyampaikan aturan penyakit menular seksual. Pelecehan seksual di dalam KUHP disebut sebagai pencabulan, namun frasa pencabulan mengandung makna penyatubuhan di dalamnya. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di dalam norma hak untuk bebas dari pelecehan seksual, namun tanpa rumusan unsur tindak pidana dan ancaman pidana. Di sini penyaji 5 akan menyampaikan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual disebutkan dalam UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di sini penyaji 6 akan menyampaikan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan sterilisasi sebagai jenis tindak pidana
pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang memenuhi unsur yang pertama dilakukan sebagai serangan yang meluas, yang kedua atau sistematik, ketiga diketahui sebagai serangan yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Sterilisasi adalah salah satu metode penyerangan kontrasepsi, namun tidak ada peraturan. Sterilisasi adalah salah satu metode penyelenggaraan kontrasepsi, namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang memidanakan pemaksaan kontrasepsi. Di sini penyiasat 7 akan menyampaikan tentang perkosaan. Saya akan menjelaskan tentang perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP tercantum dalam pasal 285 sampai dengan 288 KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu kekerasan yang dilakukan secara langsung dalam tindak pidana seksual. Dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang mengukur tentang tindak kejahatan pelecehan seksual secara perkosaan, dengan norma yang sudah ditentukan, norma yang diatur sebagai jenis perkosaan dalam lingkup rumah tangga. Di sini Notulen akan melanjutkan materi tentang perkosaan. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa perkosaan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur yang pertama dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, yang kedua dilakukan secara sistematis, dan yang ketiga diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.